Oke, eh, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari terkait masalah IP address yang memang ini sangat krusial sekali di dalam sebuah jaringan, ya, jaringan terutama jaringan komputer. Selain domain yang bisa kita gunakan untuk korelasi antar komputer atau relation antar komputer, itu juga kita wajib menggunakan dari sebuah IP address, ya, karena ini merupakan sebuah identitas dari setiap komputer. Oke, mohon izin saya akan share screen ya terkait masalah terkait materi IP address. Oke, nah ini ya, ini materinya. Nah, nanti setiap materi ini, setiap beberapa dari materi yang sudah disampaikan, nanti akan ada quiz untuk pengenalannya, untuk subnetnya, untuk ininya. Karena beberapa IP address ini banyak ya, banyak sekali pembahasan yang memang harus kita pelajari satu persatu. Oke, yang pertama saya akan coba untuk menjelaskan apa sih IP address itu. Nah, saya akan ilustrasikan seperti diri kita sendiri. Kita tidak akan dikenal kalau kita tidak punya nama, betul. Rumah kita tidak akan diketahui orang lain jika rumah kita tidak punya alamat, gitu ya. Dan kita, orang yang ingin datang ke rumah kita, kalau dia memberikan alamat yang salah, maka tidak akan sampai, gitu ya. Tidak akan sampai, ya, orang itu ke rumah kita. Karena apa? Karena titik alamat kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita berikan ke mereka. Nah, makanya itu di sini IP address itu adalah sebagai alamat yang akan dikenali, gitu ya, sebagai tanda pengenal. Selain dari alamat, IP address juga sebagai identitas dalam sebuah jaringan, ya. Nah, dan jumlah IP address ini yang diberikan ke komputer ini ada 32 bit, ya. Dan kita masih pakai versi 4. Dan 32 bit ini akan dibagi menjadi 4 oktet. 1, 2, 3, 4. Yang dimana masing-masing oktet ini memiliki 8 bit. Ya, jadi jika di total 8 kali 4, 32. Dan seperti inilah bentuk IP address pada komputer. Gitu ya. Dan ini IP address ini dia memiliki kelas. Nah, ini yang biasa yang kita gunakan, itu masuk ke kelas. Lalu apa di sini ada network ID, ada host ID. Nah, network ID itu seperti perumahan. Jadi kita ilustrasikan ke perumahan aja ya. Perumahan misalnya ada perumahan contohnya Palem Residen. Nah, saya tinggal di perumahan Palem Residen. Ini Palem Residen. Dan saya ada pada nomor 20. Ini rumah saya. Jadi ketika ada orang yang ingin ke rumah saya, oh ini Palem Residen dan ini nomor rumah saya. Gitu. Ya. Tapi kalau rumah saya kasih 21, padahal saya 20, nyampe nggak sebuah informasi ke saya? Atau surat nyampe nggak ke saya? Tidak. Karena apa? Karena sudah berbeda alamat. Oke. Nah, ini anatomi ya. Anatominya diperincikan lagi. Ada network ID, host ID tadi ya. Dan ini salah satu contohnya ada IP address. Nah, ini ada garis miring. Apa sih garis miring? Ini bukan atau ya. Tapi ini prefix namanya. Ya, prefix. Nah, prefix itu ini adalah subnet. Jadi subnet itu yang menentukan jumlah dari sebuah perumahan, gitu ya. Misalnya perumahan ini hanya sampai di jumlahnya berapa, nanti kita lihat subnetnya berapa. Gitu. Ya, ini ada network ID-nya yang tadi saya katakan, ini subnetnya, dan ini ada broadcast ID-nya. Nah, broadcast ID kita ilustrasikan sebagai ketua RT. Karena mereka lah atau ketua perumahan lah ya. Karena mereka lah yang menghubungkan kita semua ya untuk berkomunikasi.
Dan ini adalah IP valid. IP valid itu adalah rumah-rumahnya, ya. Ini ada rumah 1, ada rumah 65 sampai rumah 126. Dan saya masuk ke dalam rumah 78. Dan ini ya bilangannya ya. Nah, oke. Ini adalah asosiasi yang sudah legal untuk mengeluarkan sebuah IP address di dunia, ya. IndiHome, Media, Bisnet dan lain-lain itu semuanya dari salah satu asosiasi tersebut. Nah, caranya ya mereka mendaftarkan, kemudian membuat sebuah, mungkin ya ada sedikit perjanjian ya, karena kan ini kan terkait masalah jaringan ya, terkait masalah network ya, dan mungkin ada hal-hal yang memang secret atau hal-hal yang memang harus dijaga pada provider tersebut gitu. Oke, nah ini ada versi ya, ini adalah versi dalam sebuah IP. Ada lima versi ya, kelas ya, atau kelas IP address dari A sampai E. Nah, biasanya para provider itu menggunakan dari kelas A. Kenapa? Karena prinsip dari IP address dari biasa makin ke A menuju ke A, maka IP-nya akan semakin luas, semakin banyak yang bisa digunakan. Tapi kalau semakin dari A ke bawah, maka IP-nya akan semakin kecil. Jadi kalau semakin ke atas, maka perumahan itu semakin banyak rumahnya. Tapi kalau semakin ke bawah, maka perumahan itu semakin kecil jumlah rumah, gitu ya. Dan biasanya perusahaan atau berbagai instansi, ya baik sekolah, negara ataupun lainnya, itu menggunakan dari antara 3 ini. Nah, terus 2 ini buat apa, Pak? Jadi 2 ini biasanya digunakan untuk implementasi, untuk testing, gitu ya. Nah, karena ini tidak memiliki IP yang banyak. Dan biasanya dari A sampai C. Ya. Oke, nah ini ada kuis 1. Nah, sekarang silakan Anda jawab apa itu IP address, apa perbedaan antara bilangan desimal dan biner, dan berapa bilangan bit pada ukuran itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada yang bertanya, silakan dapat mengikuti diskusi dan dapat dari teman-teman langsung bisa mengerjakan tugasnya ya, di dalam menu tugas ya. Dan bila ada pertanyaan bisa gunakan dari fitur diskusi. Baik, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.